Dan waktu Melinda melihat Amanda, gak tahu kenapa, Melinda melihat sosok ayahnya dalam diri Amanda. Sosok yang pemberani, yang suka melakukan kekerasan. Tiga bulan setelah Melinda dan Lori berteman, pada 10 Januari 1992, mereka sepakat untuk melaksanakan aksi menggebuki Shanda di malam itu. Lori mengajak Hope dan Tony, tapi Hope dan Tony awalnya nggak tahu kalau mereka punya rencana lebih lanjut. Hope dan Tony kira mereka cuma akan menjahili Shanda, digebukin dikit-dikit lah. Tapi waktu masuk ke dalam mobil dan di perjalanan, mereka mulai mendengar kata-kata bunuh. Tony bilang, kalian apa sih ngomong-ngomong kayak gitu? Kalian gak serius kan? Lori langsung buka tasnya dan ngeluarin pisau dapur. Nih, aku udah bawa. Hari ini si Shanda itu bakal abis. Oh iya, di dalam mobil itu gak ada yang kenal Shanda kecuali Melinda. Lori, Hope, dan Tony sama-sama bahkan gak pernah ketemu sama sekali dengan Shanda. Hope dan Tony langsung nanya, kalian bercanda kan? Lori dan Melinda ketawa-ketawa. Setahu Tony, hari itu mereka cuma mau pergi nonton konser. Gak ada omongan mereka mau menjahili Shanda, apalagi menghabisi nyawanya. Melinda buka suara. Guys, bentar aja kok, sebelum kita pergi konser, kita kasih pelajaran dulu ya ke anak ini. Pokoknya kalian tenang aja, cuman mudah kok, bantuin aja. Pergilah mereka ke rumah ayah Shanda. Karena waktu itu lagi weekend, Shanda lagi nginep di rumah ayahnya, makanya mereka pergi ke rumah ayahnya itu. Nah, malam itu sebenarnya Shanda sudah punya janji mau pergi ke pesta dengan tetangganya Melissa. Waktu Shanda lagi siap-siap pakai baju, tiba-tiba ada yang ngetok rumah. Shanda ngintip, dia nggak kenal. Siapa ya dua perempuan ini? Waktu pintu dibuka, dua perempuan ini adalah Hope dan Tony. Tapi waktu itu Tony pakai nama palsu. Dia bilang namanya Stacy. Hai Shanda, nama aku Hope dan ini Stacy. Kita sebenarnya teman Amanda. Amanda minta kamu untuk ikut kami nemuin dia di istana penyihir yang ada di pinggir hutan. Istana penyihir ini sebenarnya bangunan apa ya? Bangunan lama yang disebut anak-anak sekitar istana penyihir. Tapi sebenarnya bukan istana penyihir. Nah, Shanda bingung. Amanda mau ngomong apa ya sampai sepenting itu? Dia mau pergi, tapi di sisi lain dia juga harus siap-siap pergi ke pesta, soalnya udah janji dengan Melissa. Guys, aku pengen banget ketemu Amanda, tapi aku gak bisa kalau sekarang. Aku soalnya harus pergi ke pesta. Mau gak kita ketemunya malam nanti aja? Kita juga gak usah pergi jauh-jauh. Nanti kita ngobrol aja di dalam mobil di depan pekarangan rumah, atau nanti aku selundupin kalian masuk ke dalam rumah. Bisa kok, gak usah pergi jauh-jauh. Oke, kalau gitu Shanda, nanti malaman kami datang lagi ke sini ya. Mereka balik, masuk ke dalam mobil Lori dan melapor, kayaknya harus balik lagi ke situ malaman. Jadi keempat perempuan ini memutuskan untuk pergi ke konser dulu, baru habis itu balik untuk ngerjain Shanda. Di tempat konser, Melinda dan Amanda entah pergi kemana, minum-minum, mabok. Sedangkan Tony dan Hope, mereka duduk di dalam mobil, nongkrong bareng cowok-cowok di situ. Tony dan Hope cerita ke anak-anak ini, tahu nggak? Habis nonton konser ini, kita mau ngabisin seseorang loh, anak kecil baru 12 tahun umurnya. Ngeri gak sih? Cowok-cowok di sekitar mereka ketawa-ketawa. Nggak nganggep ini tuh hal yang serius. Mereka malah bilang, ya udah kamu malam ini ikut kita aja, nggak usah ikut dua teman kamu yang aneh itu. Tapi Hope dan Tony ujung-ujungnya tetap ikut Melinda dan Amanda. Begitu selesai konser, mereka langsung mendatangi Shanda. Lori bilang, aku gak sabar banget. Memang ya, aku tuh ditakdirkan untuk menghabisi nyawa orang lain. Apa nanti kita bakar aja dia? Menurut Tony dan Hope, mereka sebenarnya gak ada keinginan untuk mencelakai Shanda sama sekali. Tapi nanti kalian sendirilah ya yang menilai setelah cerita selesai. Lori parkir mobilnya di depan rumah Shanda. Tony dan Hope turun. Waktu itu sudah sekitar jam 10 atau 11 malam. Ayahnya Shanda dan ibu tirinya sudah tidur semua. Shanda sendirian di lantai bawah lagi makan pizza sambil nonton TV. Sebenarnya Shanda lupa kalau Hope dan Tony mau datang ke situ. Karena sebelumnya dia mohon-mohon ke bapaknya, boleh nggak Melissa nginep aja di rumah kita? Tapi bapaknya nggak ngasih. Jadi Melissa pulang ke rumahnya sendiri. Ini mungkin salah satu penyesalan ayahnya juga ya. Kenapa malam itu dia nggak ngizinin Melissa untuk nginep di rumah itu? Tapi namanya takdir ya, mau gimana lagi. So, Shanda yang lagi ketawa-ketawa nonton TV mendengar ketukan di pintu belakang dapurnya. Waktu dibuka, oh, Hope dan Stacy di pikirannya Shanda. Padahal itu kan Tony. Ayo Shanda,
Amanda udah nungguin kamu tuh di dalam mobil. Shanda bingung. Aduh, aku pakai baju apa ya? Amanda mau ngomong apa sih? Ya udah, kita bantuin kamu aja pilih baju. Yuk, cepet, siap-siap. Shanda excited. Tony dan Hope bantuin dia pilih baju. Padahal mereka tahu Shanda bakal dihabisi. Shanda gak bakal bertemu dengan Amanda. Setelah selesai, Shanda ngerasa dia cantik. Mereka keluar dari rumah dan masuk ke mobil Lori. Dari luar, yang kelihatan di dalam mobil memang cuman Lori. Soalnya Melinda sembunyi di belakang, ditutupi selimut. Ada dugaan Shanda sebenarnya dipaksa masuk ke dalam mobil. Soalnya anjing yang menjaga rumahnya pagi itu ditemukan dalam keadaan pincang. Kayaknya berusaha untuk melindungi Shanda waktu dia ditarik masuk ke dalam mobil. Nah, begitu Shanda masuk ke dalam mobil, Shanda nanya, Amandanya mana? Terus dari belakang, Melinda keluar dari selimut. Sambil pegang pisau, Melinda langsung menodong Shanda. Hey, surprise! Kamu pasti nggak nyangka aku ada di sini. Di dalam mobil itu, Shanda disiksa. Shanda mereka bawa ke tempat istana penyihir tadi. Dan sepanjang perjalanan, Shanda disuruh untuk buka perhiasannya, buka jam tangan Mickey Mouse-nya, namanya juga anak umur 12 tahun ya, buka bajunya. Bener-bener entah dapat ide dari mana anak-anak ini untuk melakukan hal segila itu. Begitu sampai di istana penyihir, di lapangan, mereka membakar baju Shanda. Terus Lori bilang, kamu perhatiin baik-baik ya baju kamu yang dibakar ini, soalnya nanti selanjutnya kamu. Iya, segila itu. Di lapangan ini, Shanda dipukulin habis-habisan. Oleh Melinda, kepala Shanda dia hantamkan ke lututnya. Sampai mulut Shanda keluar darah. Soalnya waktu itu Shanda pakai behel, jadi makin sakit lah ya dipukul kayak gitu. Terus Lori bilang, wah rambut kamu bagus banget ya. Ayo sekarang kita potong semuanya. Rambut Shanda dipotong habis-habisan. Terus dari belakang, tangan Shanda ditahan oleh Lori. Ayo Melinda, cepat, habisi anak ini. Melinda dengan pisau dapur yang dibawa oleh Lori menancapkan pisau ini ke belakang leher Shanda. Mereka berdua berusaha untuk melepaskan kepala Shanda. Tapi ternyata pisaunya terlalu tumpul. Usaha mereka gagal. Shanda sudah penuh darah tapi masih hidup. Di mobil ada Tony dan Hope. Mereka berdua nggak mau turun. Mereka nggak mau terlibat, tapi mereka juga nggak berusaha untuk menolong Shanda. Tony ketakutan dan Hope diem aja. Waktu Shanda lagi dipukulin habis-habisan, Shanda lari menuju mobil, minta tolong ke Tony dan Hope. Tapi Hope justru menolong Melinda dan Lori untuk menangkap Shanda lagi. Dan Tony bingung. Hope, katanya kamu nggak mau berpihak dengan mereka, kenapa kamu malah nolongin mereka? Di situ Tony bingung. Apa cuman dia sendiri di sini yang nggak mau ikut campur? Lori dan Melinda kemudian berusaha untuk mengikatkan kain ke sekitar leher Shanda supaya bisa dihabisi. Ini kata-katanya aku perhalus. Sorry. Tapi rupanya mereka juga nggak berhasil. Jadi ujung-ujungnya Shanda mereka taruh ke dalam bagasi mobil, ditutup di situ. Sekarang giliran Hope yang nyetir. Melinda dan Lori bilang, ya udahlah kalau kayak gitu, kita biarin aja dia di dalam bagasi. Nanti juga bakal meninggal sendiri. Mereka mulai muter-muter tuh, sampai akhirnya udah malam. Mereka akhirnya berhenti pulang ke rumahnya Lori. Karena udah malam, semua keluarga Lori udah tidur. Hope, Tony, dan Melinda juga nginep di situ. Waktu mereka lagi mau tidur nih, mereka dengar suara anjingnya Lori menggonggong. Kenceng banget. Terus samar-samar ada suara orang teriak. 3 perempuan ini langsung bangun. Guys, kayaknya itu suaranya Shanda deh. Dia masih hidup rupanya. Jadi Melinda dan Lori langsung keluar dari rumah. Hope dan Tony nggak mau keluar, mereka takut. Waktu bagasi dibuka, mereka ngelihat Shanda masih bergerak sedikit-sedikit. Masih bisa ngomong, masih bisa teriak. Melinda dan Lori setatap-tatapan. Gimana nih? Ya udah, kita habisin aja. Lori ngambil alat besi congkel ban. Dan di situ dia langsung memukul kepala Shanda berkali-kali. Terus mereka berdua sepakat, kita buat Shanda menderita yuk. Meninggalnya perlahan-lahan, jangan langsung dihabisi sekaligus. Jadi, malam itu Lori dan Melinda keliling-keliling. Dan beberapa menit sekali Lori turun untuk ngebuka bagasi dan mukul kepala Shanda dengan menggunakan congkel ban ini. Mereka keliling-keliling sampai subuh. Lori dan Melinda yakin Shanda pasti udah meninggal. Dalam keadaan kayak gitu, dibekep di dalam bagasi mobil lagi. Gak mungkin lah dia bertahan hidup. Besok paginya, sekitar masih jam 7, jam 8 pagi, Lori dan Melinda ngecek lagi. Shanda udah meninggal apa belum? Lori ngajakin Hope dan Tony, mau ngeliat gak nasibnya Shanda? Tony gak mau. Waktu mereka buka bagasi, seluruh badan Shanda penuh darah. Mata Shanda masih kebuka,
tapi kayak ke belakang gitu. Melinda langsung takut. Aku takut banget. Gimana sih cara bunuh anak ini? Aduh, cepet yuk kita habisin. Serem. Lori marah. Kamu jangan bilang jijik ya. Ini gara-gara kamu loh anak ini jadi kayak gini. Kelihatan banget ini anak-anak. Mereka tancapkan pisau ke bagian kiri dada Shanda. Tapi Shanda masih hidup. Akhirnya mereka sepakat, ini anak benar-benar harus kita bakar. Kita bakar biar dia meninggal. Akhirnya pagi itu, Lori, Hope, Melinda, dan Tony masuk lagi ke dalam mobil, kali ini untuk membakar jenazah Shanda. Kita butuh minyak tanah. Di mana minyak tanah? Mereka stop dulu di minimarket untuk beli botol Pepsi yang 2 liter. Mereka minum bareng-bareng sampai habis. Sisanya mereka buang, terus mereka pergi ke pom bensin. Mereka penuhilah botol ini dengan minyak. Nah, di pom bensin, Tony sempat turun. Dia ngerasa khawatir, gelisah, dia pengen nelpon pacarnya. Waktu Tony nelpon pacarnya, Tony nggak ngomong apapun soal Shanda. Dia cuman pengen ngobrol aja biar dia nggak ngerasa gugup. Padahal kalau aja Tony punya rasa belas kasihan, dia bisa ngasih tahu pacarnya bahwa teman-temannya gila, teman-temannya lagi berusaha untuk membakar manusia, tapi Tony nggak melakukan itu. Dan ini yang membuat banyak orang ngerasa Tony sama jahatnya dengan anak-anak ini. Begitu selesai, mereka masuk lagi ke dalam mobil dan mereka berusaha untuk mencari tempat terpencil supaya mereka bisa membakar Shanda. Di jalan mereka tersesat lagi, mereka berhenti lagi di pom bensin. Lori dan Melinda nanya-nanya ke orang sekitar petunjuk, sedangkan Tony dan Hope turun untuk ngobrol nongkrong dengan pria-pria di situ. Lagi-lagi nyari perhatian laki-laki. Dan sebenarnya Tony dan Hope punya kesempatan lagi untuk ngasih tahu ke orang-orang, ada anak tuh di belakang bagasi yang lagi dipukulin sama teman-teman kita. Tapi mereka enggak menggunakan kesempatan ini. Padahal Melinda sama Lori sama sekali enggak curiga dan mereka bisa melakukannya tapi enggak dilakukan. Setelah dapat petunjuk jalan, mereka balik lagi ke dalam mobil dan mulai pergi ke bagian hutan atau daerah terpencil, di mana di situ Shanda diturunkan. Shanda masih bergerak, masih bernapas, tapi memang udah gak ada daya lagi. Waktu bagasi mobilnya dibuka, hal pertama yang disebut oleh Shanda, "Mami, nyariin ibunya." Tapi 4 perempuan tadi memang gak punya rasa belas kasihan. Mereka bawa Shanda ke semak-semak, mereka tutupi tubuhnya menggunakan selimut tadi, terus mereka basahin selimutnya dengan minyak tanah, dan mereka mulai membakar Shanda. Yang turun waktu itu hanya Lori, Melinda, dan Hope. Tony tinggal di dalam mobil. Begitu api berkobar, Lori senang. Keinginannya terwujud. Mereka masuk lagi ke dalam mobil dan ketawa-ketawa. Akhirnya aku bebas juga dari si Shanda itu. Hubungan aku dengan Amanda akhirnya tenang, kata Melinda. Tapi gak lama kemudian, dari kejauhan apinya mulai meredup. Melinda panik. Guys, balik lagi. Kayaknya apinya mati deh. Ayo kita balik lagi, aku takut Shanda gak kebakar. Waktu mereka balik lagi ke TKP, bener apinya udah mulai padam. Jadi Melinda turun sendirian, bawa sisa minyak tanah, dia tuang lagi, terus dia bakar lagi. Sampai akhirnya dia puas. Melinda balik lagi ke dalam mobil dan bilang, tahu nggak guys, tadi pas aku balik untuk ngebakar Shanda lagi ya, mulutnya Shanda udah kebuka, terus lidahnya keluar masuk gitu, ya ampun lucu banget. Melinda ngomong kayak gitu, merinding. Terus keempat perempuan ini stop di McD untuk sarapan. Pas Lori ngeliat daging burger mereka yang hangus, Lori bilang, guys, lihat deh daging ini kayak Shanda ya, hangus. Ketawa-ketawa mereka. Setelah selesai makan, Hope dan Tony mulai ngerasa nggak enak, mulai merasa bersalah. Mereka pulang. Dan untuk menghilangkan rasa khawatir mereka, Tony dan Hope pergi main bowling untuk ketemu dengan cowok-cowok di sana. Dan waktu mereka ketemu cowok-cowok di sana, mereka cerita, tahu nggak? Tadi kita baru aja menghabisi nyawa anak berusia 12 tahun loh. Kita bakar. Mereka cerita dari A sampai Z ke para laki-laki di situ. Sedangkan Lori dan Melinda, waktu mereka masuk lagi ke dalam mobil, Melinda bilang, aku kangen dengan Amanda, aku pengen ketemu Amanda. Ya udah. Mereka jemput Amanda di mall, terus Melinda langsung cerita ke Amanda. Shanda udah meninggal loh, kami udah menghabisi dia. Melinda cerita dari A sampai Z. Amanda awalnya gak percaya, tapi waktu bagasi mobilnya dibukain, dikasih lihat, di situ masih ada sisa tulang tengkorak Shanda yang pecah, penuh darah. Amanda diam. Aku mau pulang guys. Ya udah, jadi Amanda diantar pulang, terus Melinda dan Lori duduk pulang lagi juga ke rumah Lori. Melinda mulai ngerasa panik, tapi Lori enggak. Justru Lori merasa bahagia.
kan ada sisa-sisa tulangnya Shanda ya di dalam mobil aku. Kamu tahu kan aku punya kemampuan untuk berbicara dengan roh-roh yang sudah meninggal. Nah kayaknya aku bisa deh manggil rohnya Shanda untuk balik lagi, kayak tulang-tulang dan juga bekas darah dia yang ada di mobil aku. Gimana, kamu mau nggak ngobrol dengan Shanda? Melinda udah ngerasa enak. Balik lagi ke Hope dan Tony. Begitu mereka pulang ke rumah, mereka berdua sama-sama ngerasa bersalah. Mereka ngerasa dihantui dan mereka punya keinginan untuk mengaku. Tony dan Hope akhirnya cerita jujur ke orang tua mereka. Orang tua Hope langsung manggil pengacara, sedangkan ayahnya Tony langsung menggeret Tony ke kantor polisi. Kayaknya waktu Tony cerita ke ayahnya, Tony nggak jujur bahwa dia juga bisa dibilang membantu karena nggak berusaha membela Shanda. Tapi sebelum Tony dan ayahnya sampai ke kantor polisi, rupanya penemuan jenazah sudah lebih dulu terjadi. Kita agak mundur dikit ya. Pagi itu ada dua kakak beradik yang sama-sama laki-laki lagi ingin berburu di hutan. Dan secara nggak sengaja mereka ngelihat ada manekin yang terbakar. Awalnya adiknya bilang ke kakaknya, "Itu kayak manusia." "Enggak kok, itu manekin, putih banget soalnya. Mana tangannya juga ngangkat ke atas. Gak mungkin jenazah manusia. Kamu tahu nggak sih, dulu kan aku pernah ikut perang ya. Kalau jenazah manusia dibakar biasanya ada bau busuk. Nah ini kayaknya nggak ada bau apa-apa, pasti manekin." Tapi nggak tahu kenapa ya, waktu mereka jalan terus, mereka ngerasa, apa kita cek ya? Soalnya gimana kalau itu manusia? Jadi kakak beradik ini balik lagi dan mereka pasatin, kok di badannya ada rambut, kok ada kuku. Saking penasarannya, mereka sentuh sedikit dan rasanya kenyal. Kakaknya langsung bilang, "Ayo kita telepon polisi, ini manusia." Begitu pihak kepolisian datang ke TKP, mereka melihat kondisi jenazah yang sudah benar-benar terbakar dan juga mengalami penyiksaan luar biasa. Pihak kepolisian yakin ini adalah korban pemerkosaan. Soalnya di bagian intim Shanda benar-benar rusak. Bagian dadanya juga rusak. Anak ini benar-benar dihabisi sekejam-kejamnya. Dan dari pemeriksaan otopsi ditemukan asap hitam di dalam paru-paru Shanda, yang berarti Shanda masih hidup waktu dia dibakar. Ini yang membuat pihak kepolisian benar-benar terguncang, sampai-sampai tiap 2 detik mereka membisiki jenazah Shanda. "Ayo, kamu bantu ya supaya kasus kamu bisa kita ungkap." Saking pihak kepolisian tuh sedih banget ngelihat jenazah anak ini. Awalnya polisi kira ini adalah jenazah anak berusia 16 tahun. Mereka coba cari di daftar anak-anak yang hilang, ada nggak yang cocok deskripsinya dengan Shanda, tapi nggak nemu. Di pagi yang sama, ayahnya Shanda, Stephen, dan ibu tirinya Sharon sama-sama panik. Kemana Shanda? Pizzanya masih ada di ruang tamu, TV-nya masih nyala, dompet Shanda juga masih ada di dalam kamar. Dan waktu ngelihat anjing mereka pincang, pintu dapur terbuka, Stephen langsung tahu Shanda diculik oleh seseorang. Dia panik, langsung nelpon mantan istrinya Jacqueline yang merupakan ibu kandung dari Shanda, dan mereka semua langsung melakukan pencarian tanpa tahu sama sekali kalau Shanda sudah meninggal. Pokoknya chaos di mana-mana. Sekarang kita balik lagi ke cerita Tony dan ayahnya yang datang ke kantor polisi. Begitu mereka duduk di situ, mereka ngelihat sudah ada seorang pria, anak laki-laki, dan juga bapaknya yang melapor ke polisi bahwa anaknya baru aja mendengar cerita 2 anak perempuan yang mengaku melakukan pembakaran terhadap anak berusia 12 tahun. Ternyata waktu Tony dan Hope cerita ke orang-orang di tempat bowling, salah satu anak yang dengar langsung melapor ke bapaknya, dan itulah kenapa dia langsung datang ke kantor polisi untuk melapor. Jangan-jangan cerita tadi emang bener. Jadi waktu pihak kepolisian menerima 2 cerita dari 2 keluarga yang berbeda, dan sekarang sumbernya Tony sendiri yang mengaku menjadi saksi, pihak kepolisian benar-benar enggak percaya. Mereka kira jenazah yang mereka temukan adalah anak berusia 16 tahun yang merupakan korban dari pemerkos gila, orang sakit jiwa, laki-laki berusia 50 tahunan yang mungkin kurang waras. Tapi rupanya pelakunya adalah 4 remaja perempuan berusia 14, 15, dan 17 tahun. Karena pengakuan Tony, Hope, Lori, dan Melinda langsung ditangkap oleh polisi. Bukti-bukti sisa jenazah Shanda yang ada di dalam mobil Lori udah gak bisa terelakkan lagi. Lori dan Melinda mulai menyalahkan satu sama lain. Melinda bilang ini idenya Lori, dan Lori bilang aku bahkan gak kenal dengan Shanda, aku cuma bantuin Melinda. Melinda. Kenapa sih aku? Banyak banget namanya soalnya. Awalnya keempat perempuan ini dijatuhi hukuman mati, tapi nggak tahu kenapa ini yang bikin orang-orang kesel. Mereka berempat ditawarkan keringanan. Kalau mereka mengaku menjadi pelaku dalam kasus Shanda,
mereka cuma akan dijatuhi hukuman 30-60 tahun di penjara. Nah, dalam sistem Indiana, setiap tahanan yang berperilaku baik dalam 1 hari, secara otomatis hukumannya juga akan dikurangin 1 hari. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada yang dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara dan setiap hari dia berperilaku baik, berarti paling lama dia di penjara cuma 15 tahun, setengahnya doang. Banyak banget orang yang kesel, kenapa sih anak-anak ini ditawarin keringanan? Padahal buktinya udah banyak, mereka nggak mungkin bisa lolos. Dan karena keringanan ini sebenarnya benar-benar menguntungkan bagi keempat perempuan yang didakwa, semuanya setuju, mereka mengaku bersalah. Tony hanya dijatuhi 20 tahun di penjara karena dianggap sudah membantu investigasi dan memang dia yang andilnya paling sedikit. Tapi karena Tony juga berperilaku baik, hukuman 20 tahun ini hanya dijalankan selama 9 tahun. Di tahun 2002, Tony dibebaskan. Sedangkan Hope dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara. Tapi karena Hope berperilaku baik, dia hanya mendekam selama 14 tahun. Di bulan April 2011, Hope dibebaskan. Lori dan Melinda sama-sama dijatuhi hukuman yang paling lama, yaitu 60 tahun. Karena Lori juga berperilaku baik, dia hanya mendekam di penjara selama 26 tahun. Di tahun 2018 dia sudah bebas. Sedangkan Melinda, karena perilaku baiknya di dalam penjara, ujung-ujungnya hanya mendekam selama 26 tahunan, agak lebih lama dari Lori. Dan di tahun 2019 kemarin, Melinda sudah dibebaskan. Kasus ini benar-benar menjadi pelajaran banget seberapa pentingnya memang yang namanya pergaulan. Aku sendiri bukan tipe orang yang milih-milih bergaul, tapi tahu boundaries, tahu batas, dan juga punya prinsip. Mungkin itu bedanya kita orang yang sudah dewasa dengan anak-anak. Dan mungkin itu yang membuat orang tua jauh lebih protektif dengan pergaulan anak-anak mereka. Soalnya masih kecil, masih belum bisa punya boundaries, masih belum bisa punya prinsip yang kuat, dan mudah terpengaruh. Banyak yang menganggap Tony dan Hope hanyalah korban dari pergaulan, tapi nggak bisa dibantah juga kalau memang dua orang ini baik, kenapa dari awal mereka nggak berusaha untuk kabur atau berusaha untuk nelpon minta pertolongan untuk menyelamatkan Shanda, karena aku ngerasa nggak ada orang normal juga yang mampu untuk menyaksikan penyiksaan kayak gini, ya nggak sih? Apalagi selama berjam-jam, dan Tony dan Hope berkali-kali ditinggalin oleh Melinda dan juga si Lori. Contohnya waktu mereka berdua ditinggalin di rumahnya Lori. Bisa aja kan mereka bangunin orang tuanya Lori untuk ngasih tahu Lori dan Melinda itu lagi ngajakin Shanda muter-muter, dipukulin sepanjang jalan. Nggak tahu, pokoknya at least mereka bisa minta bantuan. Mereka punya banyak kesempatan tapi mereka nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu. Dan itu yang memberatkan mereka di pengadilan. So mudah-mudahan kita semua, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang kita dijauhkan dari orang-orang jahat dan pergaulan-pergaulan seperti ini. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Tenggorokan aku udah sakit. Jangan lupa untuk follow Ruang Gelap, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan follow juga TikTok aku di sini, Instagram kita di sini. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Bye bye.